Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Miss. Ya, panggil Miss ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Baik, Miss. Miss. Nah, ya. Semoga tetap sehat selalu ya. Dan bagi kalian yang di rumah aja, tetap mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan bagi yang memiliki kegiatan di luar, tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dibawakan oleh ketua kelas, yaitu Patricia. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, anak-anak sekalian, masih ingat tidak minggu lalu Miss bilang materi apa yang akan kita pelajari untuk hari ini? Ada yang masih ingat? Masih, Miss. Nah, iya masih. Apa itu Oktaviani? Gerak melingkar, Miss. Iya, hari ini kita akan belajar gerak melingkar. Oh iya, Miss lupa untuk absen ya. Ini ada yang nggak hadir atau hadir semua? Ada yang nggak hadir. Kayaknya Miss. Hadir ya. Jumlah kita seharusnya 7 orang ya? 6 orang ya? Iya, Miss. Yang Iya, tidak 6 orang. hadir hanya Muhammad Ainal ya. Baik, Miss screenshot dulu ya sebagai bukti kehadiran kita. Ya, lihat kamera. 1, 2, 3. Ya, oke, baik. Tadi kita lanjut, Oktaviani, apa pembelajaran kita untuk hari ini? Gerak melingkar, Miss. Iya, benar sekali Oktaviani. Berarti udah dipelajari ya mengenai gerak melingkar? Sedikit, Miss. Sedikit, iya. Nah, minggu lalu kita kan juga sudah belajar mengenai gerak lurus ya kan? Nah, ada yang masih ingat apa itu gerak lurus? Yo. Gerak yang lintasannya lurus, Miss. Iya, benar sekali, Grace. Jadi gerak lurus itu gerak yang objek lintasannya lurus. Lalu kalau objek lintasannya berbentuk lingkaran, itu apa kita namakan? Gerak melingkar, Miss. Iya, benar sekali Patricia. Jadi jika gerak benda membentuk lintasan lingkaran, itulah yang dinamakan gerak melingkar. Jadi, ada yang tahu pengertian gerak melingkar? Gerak melingkar itu gerak benda mengelilingi pada satu titik tetap, Miss. Iya, itu dari Oktaviani. Kalau yang lain? Sama seperti Oktaviani atau ada yang berbeda? Gerak benda membentuk lintasan lingkaran, Miss, seperti yang Miss sudah katakan tadi. Iya, jadi benar ya yang dikatakan Oktavian dan Patricia. Jadi gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran atau melingkar dengan titik yang tetap. Baiklah, sebelum Miss lanjutkan, di sini Miss mau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi karena kita ada 5 orang, Miss bentuk jadi 3 kelompok, nggak apa-apa ya, ada yang sendiri. Nah, jadi untuk kelompok 1 itu ada Grace Nebaho, seharusnya pasangan dengan Ainal, tapi nggak apa-apa. Kemudian untuk kelompok 2 itu Oktaviani dengan Nur Syahada. Lalu kelompok 3 Patricia dengan Revita. Sudah? Sudah tahu teman-teman kelompoknya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Baik. Nah, di sini Miss mau bertanya kepada masing-masing kelompok. Coba sebutkan masing-masing kelompok satu contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kelompok mana yang mau duluan? Saya saja lah, Miss. Iya, Grace. Dari kelompok 1. Apa contohnya? Harus dalam kehidupan sehari-hari atau bisa contohnya yang luas gitu, Miss?
Oh, boleh Atau contoh yang bebas? luas. Bebas. Apa, Grace? Contohnya yang paling sering dan sudah dipelajari di IPA dulu, Miss, itu gerak pada satelit planet mengelilingi matahari gitu, Miss. Iya. Itu dari Grace kelompok 1. Dari kelompok 2? Dari yang sering kita lihat di rumah itu, Miss, jam. Iya. Benar sekali. Untuk kelompok 3? Apa contohnya gerak melingkar? Ini Miss. Iya Miss, roda sepeda Miss. Nah, roda sepeda bisa ya. Nah, jadi ada banyak ya contoh-contoh gerak melingkar. Jadi hari ini kita akan membahas lebih spesifik, yaitu tentang gerak melingkar beraturan. Nah, sebenarnya gerak melingkar ini sama seperti gerak lurus. Kalau gerak lurus kita tahu kan dibagi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk gerak melingkar ini juga seperti itu, ada gerak melingkar beraturan atau GMB dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Jadi kali ini fokus pelajaran kita yaitu pada gerak melingkar beraturan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat membedakan gerak melingkar dan gerak rotasi, dapat menyebutkan minimal 5 besaran-besaran pada gerak melingkar, kemudian dapat mendefinisikan besaran frekuensi sudut, periode, dan sudut tempuh yang terdapat pada gerak melingkar beraturan, dan yang terakhir dapat menghitung besar kecepatan linier pada gerak melingkar beraturan. Oke, ini gambar apa ya? Kincir. Iya, ini kincir putar atau biasa disebut biang lala. Ini termasuk gerak melingkar tidak? Iya. Nah, iya. Kemudian, ini ada seorang anak memutar-mutar benda yang diikat tali di atas udara. Termasuk gerak melingkar tidak? Iya Miss. Termasuk. Kalau misalnya kipas angin, itu termasuk gerak melingkar tidak? Termasuk, Miss. Termasuk. Oke, coba lihat gambar ini. Ada kipas angin yang berdiri, ada kipas angin yang berputar ataupun dia lengket di atas asbes, ya kan? Nah, apa sih perbedaan kedua gambar ini? Ada yang tahu? Arahnya mungkin, Miss. Arahnya, ada yang lain? Ya, coba kita lihat slide selanjutnya ya. Nah, coba kita lihat ini. Kalau kipas angin yang di sebelah kiri tadi, gambarnya seperti ini kan? Dia menghadap ke depan. Nah, coba kita lihat. Di sini Miss warnai warna merah ya. Di sini ada kita buat suatu lingkaran. Jadi lingkaran ini nantinya dia akan berputar dengan lintasan berbentuk lingkaran, iya kan? Iya Miss. Iya, inilah yang dinamakan gerak melingkar. Kemudian kalau dia digantung di atas langit-langit, nah seperti ini. Maaf, kalau dia di atas langit-langit seperti ini, nah ini dinamakan gerak rotasi. Inilah perbedaan antara gerak melingkar dan gerak rotasi. Jadi, gerak rotasi itu dia berputar, ada sumbunya, ada sumbu putarnya. Sementara kalau dia gerak melingkar, dia itu mengikuti ada bentuk melingkar seperti ini. Sampai sini paham? Atau kalau masih ada yang bingung, jadi apa sebenarnya gerak melingkar itu dan di mana letak perbedaan dengan gerak rotasi ya, Miss? Gitu kan? Nah, jadi coba lihat gambar ini.
Coba lihat kedua gambar ini. Nah, gambar yang sebelah kiri itulah yang merupakan gerak melingkar, sedangkan gambar yang sebelah kanan itu merupakan gerak rotasi. Kalau kita tahu contohnya gerak rotasi bumi, ya. Nah, yang di sebelah kiri ini, gerak melingkar ialah gerak benda di sekitar keliling atau lintasan lingkaran. Jadi ini ada sebuah mobil, kalau dia ada jalan dan lintasnya bentuk lingkaran, inilah yang dinamakan gerak melingkar. Dan kalau dia gerak rotasi, ialah gerak benda di sekitar garis atau sumbu tetap. Jadi bumi kita ini dia kan hanya berputar menurut sumbu tetapnya kan. Nah, inilah perbedaan antara gerak rotasi dan gerak melingkar. Paham? Paham, Miss. Yes. Paham. Ya, kita lanjut. Nah, inilah dia contoh dari gerak rotasi. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana gerak rotasi dan yang mana gerak melingkar. Jadi gerak rotasi ada yang kipas digantung, dia pokoknya yang ada sumbunya. Nah, kemudian tadi Miss bilang gerak melingkar itu sama dengan gerak lurus. Kira-kira apa ya persamaan dengan gerak lurus dan apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar? Ada yang tahu? Sama-sama ada di GLB dan GLBB, Miss. Iya. Kalau Iya. Iya, lanjut Revita. Kalau di gerak melingkar adanya GMB sama GMBB. Iya, benar sekali. Tadi kan sudah Miss bilang di awal, kalau gerak lurus dia itu ada GLB dan GLBB, kalau gerak melingkar ada GMB dan GMBB. Lanjut ya. Nah, jadi gerak melingkar, jika sebuah benda bergerak dengan kelajuan konstan, lihat gambar di samping sebelah kanan. Nah, dia bergerak melingkar dengan kelajuan konstan pada suatu lingkaran ataupun di sekeliling lingkaran. Maka dikatakan bahwa benda tersebut melakukan gerak melingkar beraturan. Digarisbawahi kelajuan konstan. Nah, kecepatan atau kelajuan pada gerak melingkar ini, kan gerak melingkar beraturan. Besarnya selalu tetap, namun arahnya atau vektor ini, ada yang ditandai gambar, itu selalu berubah. Arah kecepatannya itu selalu menyinggung lingkaran, maka V selalu tegak lurus dengan garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke sekeliling lingkaran, atau bisa kita bilang jari-jari lingkaran. Nah, kemudian di sini ada 5 besaran-besaran pada gerak melingkar. Jadi ini ada 5, karena kita kelompoknya hanya ada 3. Miss mau coba kelompok 1 itu jelasin, Miss kasih waktu 10 menit, jelasin untuk mencari tentang apa itu frekuensi, kelompok 2 apa itu periode, dan kelompok 3 apa itu kecepatan linier. Kedalaman 10 menit atau bisa 5 menit saja? 5 menit aja, Miss. 5 menit aja, oke. Miss tunggu ya. Oke, baik. Apa ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok 1. Ayo kelompok 1. Kelompok 1 Ya, tadi Miss. tentang frekuensi. Iya, jadi apa yang udah didapat? Jadi Miss, yang pertama frekuensi itu pengertiannya yaitu banyak putaran yang ditempuh oleh suatu benda untuk melingkar dalam 1 detiknya, Miss. Jadi rumusnya F sama dengan N per T, di mana frekuensi itu sama dengan tadi banyak jumlah putarannya itu per waktu atau per detiknya. Miss. F sama dengan N per T. T. Ini untuk frekuensi. Oke, itu saja dari Grace, dari kelompok 1.
Ya, Miss. Hanya itu saja dari kelompok 1? Ya, Miss. Ya, oke, lanjut kelompok 2. Ya, Miss. Tentang periode. Periode itu lamanya waktu yang dibutuhkan oleh suatu titik materi untuk melakukan satu kali gerak melingkar, Miss. Iya. Jadi rumusnya itu periode sama dengan waktu per banyaknya lingkaran mungkin kali ini sih. T per N gitu. Hanya itu? Iya, Miss. Ya, oke, lanjut kelompok 3. Iya, Miss. Kami kelompok 3 tentang kecepatan linear tadi. Yang kami dapat itu kecepatan linear adalah jarak persatuan waktu, di mana dalam satu kali gerak melingkar, jarak yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran. Maka kelajuan linear dapat dibuat dalam rumus atau persamaan berikut, yaitu F sama dengan 2πr per T, di mana itu kecepatan linear sama dengan 2π dikali jari-jarinya per periodenya, Miss. Iya, benar ya, dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi, frekuensi itu, seperti tadi kata kelompok 1, adalah banyaknya putaran tempuh oleh suatu benda. Ingat rumusnya, frekuensi sama dengan N per T. Kemudian untuk periode, tadi kelompok 2 berkata, periode itu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk benda untuk melakukan satu kali gerak melingkar. Jadi, rumusnya T sama dengan T per N. Coba lihat rumus frekuensi dengan periode. Pasti mereka mempunyai hubungan kan? Jadi, periode itu bisa juga kita buat yaitu sama dengan 1 per F. Sudah. Nah, kemudian untuk yang kecepatan, ya, kecepatan linear itu jarak per satuan waktu. Karena jaraknya itu adalah satu lingkaran, makanya kita pakai 2π per R. Baiklah, kita lanjut. Selanjutnya itu ada tadi kecepatan sudut untuk yang keempat ya. Kecepatan sudut atau omega itu ialah besar sudut yang ditempuh oleh sebuah titik ataupun benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu tertentu. Nah, untuk secara sistematis persamaannya itu dituliskan omega sama dengan 2π per T. Nah, tadi kita sudah dengar kelompok 3 tadi menyatakan tentang kecepatan linear. Tadi juga Miss jelaskan tentang kecepatan sudut. Nah, apa sih sebenarnya hubungan kedua ini? Hubungan mereka berdua? Coba kita lihat dari rumusnya. Kita lihat ya. Nah, rumus kecepatan linear tadi itu ada V sama dengan 2π R per T. Kemudian untuk kecepatan sudut, tadi kita tahu omega sama dengan 2π per T. Nah, coba kita lihat di sini. Ini ada yang sama, 2π. Satu lagi juga 2π per T. Maka, dapat disimpulkan hubungannya, hubungan V dengan omega menjadi V sama dengan omega kali R. Sampai sini paham? Paham, Miss. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah tikus melakukan gerak melingkar sebanyak 40 kali dalam 10 detik dengan jari-jari 20 cm. Tentukanlah periode, frekuensi, kelajuan linear. Miss, ini gimana sih tikus melakukan gerak melingkar sebanyak 40 kali? Coba kita lihat gambarnya. Oh, tidak ada gambarnya ternyata. Ya sudah, tidak apa-apa. Jadi, pertama, kita ketahui dulu, N-nya itu sebanyak 40 kali. Kemudian dalam waktu 10 detik. Dan jari-jari itu 20 cm. Atau kita ubah ke meter, menjadi 0,2 meter. Miss maulah dulu tadi yang A itu periode kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 yang jawab periode. Berapa periode dari soal ini? Kelompok 2. Saya, Miss. Oh ya. Nah, tadi apa rumusnya periode?
Taper N, Miss. Ya, jadi dimasukkan T-nya per N. Berarti 10/4 sama dengan 1/4 sekon. Paham sampai sini? Paham, Miss. Ya. Kemudian yang B tadi frekuensi kelompok 1. Coba frekuensi tadi apa rumusnya kelompok 1? N per T, Miss. Iya. Bisa juga kita pakai 1 per T sama dengan 1 per 1/4 menjadi 4 Hz. Nah, untuk yang kelajuan linier kelompok 3, apa tadi rumusnya? Omega dikali R, Miss. Iya, V sama dengan omega dikali R. Jadi omeganya 8pi dikali 0,2 sama dengan 1,6 pi meter per sekon. Nah, Miss ada pertanyaan nih. Apakah tidak ada percepatan pada gerak melingkar beraturan? Ada nggak ya? Coba ada yang bisa jawab, ada atau tidak? Ada nggak ya percepatan pada gerak melingkar beraturan? Ada, Miss. Ada. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Atau kalau gerak lurus ada, berarti gerak melingkar ada, Miss. Nah, iya. Jadi tentu saja ada ya, yaitu percepatan yang tegak lurus dengan lintasan. Nah, apa dinamakannya, Miss? Nah, dinamakan percepatan sentripetal. Jadi benda yang melakukan gerak melingkar beraturan itu pasti memiliki percepatan dan dinamakan percepatan sentripetal. Dan arah percepatannya ini, lihat gambar di sebelah kanan, itu selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Nah, untuk benda yang melakukan gerak melingkar beraturan atau GMB, laju liniernya tadi kan konstan atau V-nya konstan, tetapi benda tersebut masih mengalami percepatan sentripetal yang dirumuskan atau dapat kita cari dengan menghitung kecepatan ataupun laju linier kuadrat dibagi dengan jari-jari lingkarannya, atau bisa juga dengan omega kuadrat dikali R, kecepatan sudut kuadrat dikali R. Nah, lalu misal mau nanya lagi, apa perbedaan percepatan pada gerak lurus dan gerak melingkar? Coba ada yang tahu apa perbedaan percepatan pada gerak lurus dan gerak melingkar? Saya, Miss. Nur Syahada. Halo Nur Syahada. Perbedaannya kalau di ya, Miss. Ya. Kalau di gerak lurus percepatannya mempengaruhi kecepatan bendanya, Miss. Kalau di gerak melingkar beraturan kecepatannya tetap nggak berpengaruh pada percepatannya, Miss. Ya. Kita lihat ya. Jadi apa sih perbedaan percepatan di gerak lurus sama percepatan di gerak melingkar? Nah, jadi pada gerak lurus, benda yang mengalami percepatan pasti mengakibatkan berubahnya kelajuan benda tersebut. Jadi kalau misalnya di gerak lurus waktu itu pelajarannya, kalau direm pasti dia kelajuannya akan bertahap menjadi sampai 0, sampai dia berhenti. Nah, hal ini terjadi karena pada gerak lurus arahnya tetap. Dia kan tetap bergerak lurus. Sedangkan untuk benda yang bergerak melingkar beraturan, itu bendanya mengalami percepatan kelajuannya tetap. Tetapi arahnya berubah-ubah setiap saat mengikuti garis lingkaran tadi. Nah, jadi kita simpulkan perubahan percepatan pada GMB itu bukan mengakibatkan kelajuannya bertambah, tetapi mengakibatkan arahnya yang berubah. Jadi bukan seperti gerak lurus, kelajuannya itu bertambah atau berkurang, tapi arahnya, membuat ke arahnya yang berubah. Sampai sini paham? Paham, Miss. Ya, jadi ini materi terakhir kita. Untuk gerak lingkar beraturan itu akan kita bahas pada minggu berikutnya. Nah,
Miss mau coba masing-masing kelompok memberikan satu kesimpulan materi hari ini. Satu saja, coba dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu yang pertama, pengertian gerak melingkar itu sendiri yaitu gerak yang lintasannya melingkar. Nah, contoh-contohnya itu seperti jam, roda sepeda, kipas angin, kemudian satelit, dan lain-lain. Ya, untuk kelompok 2. Iya, Miss. Jadi dari kelompok 2 kami dapat menunjukkan dari materi ini ada 5 besaran-besaran pada gerak melingkar, yaitu frekuensi, periode, kecepatan linear, kecepatan sudut, dan kecepatan sentripetal. Oke. Dan untuk dari kelompok 3. Dari kelompok kami nih, kelompok 3, untuk benda yang melakukan gerak melingkar beraturan atau GB, laju linear itu konstan, tetapi benda tersebut masih mengalami percepatan sentripetal atau AS dengan rumus AS sama dengan Pi kuadrat per R atau AS sama dengan Omega pangkat 2R. Iya, bagus. Berarti semuanya sudah paham ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi karena semuanya sudah paham, Miss mau berikan kalian reward, yaitu tugas rumah. Nah, jadi LKPD sudah Miss bagi kan tadi? Ya, sudah Miss bagi di grup, jadi nanti itu dikerjakan secara berkelompok ya, ada itu yang bagian untuk kelompok. Dan yang mandiri juga dikerjakan. Oke, sebelum Miss tutup, Miss mau sedikit bercerita. Jadi kita hari ini kan membahas gerak melingkar. Gerak melingkar itu kita tahu seperti tadi roda sepeda, berarti ada kata roda. Nah, roda itu juga identik dengan kehidupan kita, yaitu roda kehidupan, di mana kita nggak selamanya berada di atas dan nggak selamanya berada di bawah. Jadi seperti titik pada kipas angin tadi, bisa saja titik itu berputar dan kembali ke tempat dia berada. Jadi mau dimanapun posisi kita, baik di atas maupun di bawah, kita tetap harus rendah hati, tetap semangat ya. Baik. Ya, Miss. Oh ya, Miss juga mau coba satu kata tentang pembelajaran kita hari ini. Ayo, dari siapa dulu? Dari Oktaviani dulu. Ayo Oktaviani, satu kata untuk pembelajaran kita hari ini. Satu kata. Pembelajarannya senang, Miss. Oke, senang. Dari Revita. Keren, Miss. Oke, keren. Dari Patricia. Fantastik, Miss. Fantastik. Dari Grace. Inspiratif, Miss. Iya, inspiratif. Dari Nur Syahada. Halo Nur Syahada, masih di... Ya, sepertinya ada masalah jaringan dengan Nur Syahada. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih untuk semua kata tentang pembelajaran kita hari ini. Dan ingat, tugasnya dikerjakan, dipelajari kembali materi hari ini, dan persiapkan untuk materi kita selanjutnya, itu tentang GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Nah, jadi pembelajaran kita pada ini telah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat, dan terima kasih. Selamat sore anak-anak. Sore, Miss. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Terima kasih kembali.